perkara takwa kita kepada Allah. Kenapa demikian? Kita menuntut ilmu, ibu mencari ilmu itu, ilmu yang punya siapa Bu? Allah. Dengan jalan apa kita bisa mencari ilmu? Jawabannya adalah dengan jalan takwa. Ya, apa sih takwa itu? Kata para ulama, takwa itu yang pertama ayyuto'a wa la yu'so. Takwa itu taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Ayyuto'a, taat perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi yang diperintahin kita kerjain. Untuk ilmu perintah Allah bukan? Ya. Perintah Allah, wajib hukumnya menuntut ilmu. Karena kita orang yang bertakwa, makanya ibu hadir di sini. Ya, diridhoi nama Allah melangkahkan kakinya sampai ke majelis ilmu karena pengen ibu itu paham yufaqihu fiddin, tentang ilmu agamanya Allah. Kita ini lagi dilamar Bu sama Allah. Yang hadir di majelis-majelis ilmu itu orang-orang yang dilamar sama Allah, bukan orang yang melamar, tapi Allah langsung yang melamar. Berarti apa? Menghendaki fulan bin fulan supaya ngerti, supaya makin bagus lagi takwanya, digiring hatinya sama Allah, dibimbing sampailah kaki ibu ke tempat majelis taklim. Makanya bahagianya luar biasa orang-orang yang Allah izinkan duduk di majelis ilmu. Beruntung, summa tuba, sangat beruntung orang yang hadir di majelis ilmu tuh. Kadang kita malu Bu, ya, sama usia-usia yang udah lanjut, luar biasa. Pengen ngarepin duduk di majelis ilmu biar apa sih? Ibu nggak apa-apa dibilang ngaji dulu tiap hari. Emang ngapain sih ngaji dulu? Ibu balikin dosa saya tuh banyak. Berharap duduk di majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu dapat ampunan Allah, bersih lagi jasadnya, rohnya bersih lagi. Kira-kira pada punya dosa apa enggak? Banyak. Ya, banyak dosanya. Sampai dulu sahabat Nabi itu dari Jumat ketemu Jumat, apa yang dia hitung itu? Dosa. Jumat ini ditulis hari Jumat saya berbuat dosa ini, Sabtu dosanya ini, Minggu, Senin, sampai ketemu Jumat lagi dia ngitungin dosanya aja. Kira-kira ada nggak yang begitu di sini? Nggak ada. Kita mana Bu yang diingat baiknya orang, baik sama orang lain kita ingat, orang lain baik sama kita lupa. Apa yang perlu kita ingat? Dosa sebenarnya. Dosa kita ini udah luar biasa banyak. Ya. Jadi yang pertama, takwa itu taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Yang kedua, ayyudhkara wa la yunsa. Takwa itu mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Karena biasanya kita ingat Allah itu cuma lagi dalam keadaan susah, lagi dalam keadaan sakit, lagi dalam keadaan kejepit, baru deh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal Bu, kalau kita menjalankan arti dari takwa yaitu ingat dimanapun Allah berada. Ibu susah ingat Allah, senang ingat Allah, bahagia ingat Allah, lagi dapat musibah, lagi dapat rezeki ingatnya sama Allah. Gak lupa tiap hari mulutnya berzikir kepada Allah. Sholat, habis sholat zikirnya dibaca, istighfarnya dibaca, sholawatnya dibaca, kan ingat. Ya, hatinya dibimbing terus untuk mengingat kepada Allah. Dengan kita ingat ketika kita pengen melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah, Allahnya lagi nawasin kita tuh. Ya, Allahnya lagi ngeliatin kita tuh. Nggak mau saya bikin dosa. Dosa saya udah banyak. Jangan ditambah-tambahin lagi dengan dosa yang kecil-kecil, karena dosa besar itu berawal dari dosa yang kecil. Ditumpuk-tumpuk kayak sampah aja gitu. Ditumpuk-tumpuk lama-lama banyak. Dosa pun demikian. Makanya
apa? Selalu hatinya mengingat kepada Allah. Itu takwa yang kedua. Yang ketiga apa takwa? Ayyushkaro wala yukfaro. Takwa itu kita ini pandai bersyukur kepada Allah. Syukur, dikasih sedikit alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah, lagi nggak dikasih juga alhamdulillah. Jadi nggak kufur atas nikmat Allah, tuh nggak kufur, nggak lupa bahwa semua rezeki, sehat, umur, apalagi yang kita rasain sampai detik ini datangnya dari Allah. Jadi takwa adalah yang pertama taat, yang kedua ingat, yang ketiga syukur. Bukan cuma takwa mengingat taat doang perintah Allah, tapi kalau kita lupa, kalau kita nggak syukur, namanya takwanya belum sempurna. Jadi apa Bu takwa tadi? Taat. Yang kedua ingat, yang ketiga syukur. Tadi tambahin, baca doanya Allahumma ati nufusaha taqwaha. Minta biar kita nih selalu dalam pemeliharaan takwanya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Apalagi anta waliyuha wa maulaha. Udah Bu, semuanya pokoknya perkara takwa, perintah Allah yang mana di dalamnya ada kebaikan dunia dan akhirat. Ada kemaslahatan dunia dan akhirat. Ujungnya adalah takwa kita kepada Allah. Balik lagi tadi, orang yang dilamar sama Allah disibukkan kebaikan-kebaikan. Ya, ibu kerjaan rumah nggak kelar-kelar, bener apa nggak? Iya. Tiap hari Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, apalagi Kamis ngaji, kira-kira sampai Minggu juga ada pengajian. Kok nggak kelar-kelar? Harusnya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah bahwa kita masih disibukkan dengan hal-hal yang baik. Kerjaan rumah tangga juga Bu, itu pahala. Ya, jadi bersyukur. Karena kan kita gini ya Bu ya, aduh kerjaan rumah nggak kelar-kelar gitu ya. Pagi ada aja cuciannya, siang belum ngajinya, belum gosoknya dan lain sebagainya. Tapi masih dibimbing sama Allah untuk perkara-perkara yang mendatangkan kita pahala. Ibu ngurusin rumah dapat pahala apa enggak? Dapat. Duduk di pengajian dapat pahala apa enggak? Dapat. Karena perjalanan kita tuh ada domestik, ada internasional. Cakep apa enggak tuh? Domestik apa Bu? Kerjaan rumah yang enggak kelar-kelar. Internasional, duduknya ibu di majelis satu ke majelis yang lain. Udah kancah internasional kata Allah. Karena bayarannya, pahalanya langsung Allah yang kasih. Apa bayaran pahalanya? Sakinah. Ibu dikasih tenang hati. Padahal banyak masalahnya di kepala nih Bu, udah kayak benang kusut. Ya, benang kusut kan semrawut. Mikirin atu. Tapi ibu udah hadir duduk di majelis, rasanya tenang hatinya, tenang pikirannya. Karena memang janji Allah itu nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan padamu siapa yang hadir di majelis itu. Berasa nggak ibu kalau duduk majelis hatinya enak? Ya, tenang aja gitu. Padahal mah pikiran banyak banget. Tapi duduk, datang masuk aja masjid, baca doa, baca zikir, semuanya udah dibaca. Tapi tenang aja, nggak pengen buru-buru gitu. Kayaknya betah aja gitu. Ya walaupun ada ngantuknya, walaupun ada laparnya mungkin, ada capeknya, tapi ibu datang kemari mengharapkan kesakinahan, ketenangan. Supaya apa? Menjadi hamba Allah yang makin bertakwa. Karena kita kan akan pulang Bu ke akhirat. Ya, akhirat itu nanti ujungnya cuma dua, surga, neraka. Tugas kita di dunia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa Bu? Hisab diri dulu.
Kalau lagi ngaca di depan kaca, jangan cuma ngeliatin alisnya mencong apa kagak, lipstiknya kira-kira nyala apa enggak, tapi lihat muka kita udah berapa banyak dosa yang kita kerjain selama ini, udah berapa lisan ini nyakitin hati orang lain, udah berapa kali hati ini bersuuzon kepada orang lain. Jadi melihatnya tuh hasibu, hisab dulu dirimu sebelum ntar Allah hisab engkau di akhirat. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, hitung-hitung deh amal yang udah engkau kerjain selama hidup di dunia, kira-kira banyakan amalnya apa dosanya? Dosa. Ya, sebelum nanti ditimbang di mizannya Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih berat, kanan kah, kiri kah? Jadi muhasabah untuk diri kita ketika nanti udah tiba kita masuk kampung akhirat, ada yang kita bawa pulang Bu. Ibu kalau pulang kampung, misal pergi ke Jawa gitu ya, pulang kampung ke Klaten, ke Solo, ke Bandung, kan pasti perjalanan itu berhenti dulu di rest area ya, entah itu kamar mandi, entah itu cuma makan, minum kopi gitu kan. Kira-kira berhenti di rest area, semua duitnya dikeluarin apa enggak? Dihabisin di rest area apa enggak? Enggak, supaya masih punya bekal nanti nyampe di kampung. Kan nggak mungkin ibu di rest area bangun rumah dulu. Nggak mungkin kita tidur 2 hari di rest area, kan nggak mungkin. Ya, ngabisin duit di rest area juga nggak mungkin. Sama seperti perjalanan hidup kita. Ya, untuk menuju kampung akhirat harus ada bekalnya. Tempatnya di mana? Di dunia. Cari bekal sebanyak-banyaknya supaya nyampe nanti di mizannya Allah, di surganya Allah, di akhirat kita nanti di padang mahsyar bisa kita bawa, bisa kita pertanggungjawabkan amalan-amalan yang udah kita kerjain. Gak apa-apa dah. Ya, misal kita masih punya dosa nih, ibu tampil dengan apa? Kebaikan. Nanti akan hilang dengan sendirinya Bu. Dosa yang kita kerjain itu terkikis dengan apa? Dengan kebaikan. Salah satunya adalah bacaan istighfar. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Baca istighfar, rajini, lazimi. Karena apa? Dengan istighfar pun dosa kita terhapuskan, masalah kita beres, kesempitannya terbuka, rezeki min haitsu la yahtasib akan didatangkan oleh Allah dari jalan mana aja yang kita nggak tahu. Lagi nggak punya duit, tiba-tiba ada yang ketok-ketok mau kasih duit, itu dari Allah. Jalan yang mana aja. Ibu, contoh dah, saya mau maulid, saya nggak punya duit Bu, bener? Ya, bener nggak ada duit, tapi mintanya mau terus minta mau. Alhamdulillah kelar yang atuh kelar. Belum tercukupi, minta lagi Allah, mudah-mudahan Allah cukupin, Allah gampangin. Tapi ada aja dibarengi dengan istighfar. Makanya kalau baca istighfar jangan cuma 3 kali. Itu berapa kali baca istighfar? 100. Habis sholat jangan istighfarnya 3 kali. Tambahin, kalau biasa 3 tambahin 5 tambahin 7 tambahin 9, 11, 21, lama-lama 100. Karena dosa kita lebih banyak. Ya, istighfar 100, salawat 100, zikir 100, doain orang tua 100. Apapun zikir yang ibu baca tuh baca minimal 100 lah. Kalau orang-orang majelis mah 100 mah kan berapa menit sih Bu? Ya sebentar, paling 2 menit, 3 menit kalau bacanya pelan-pelan. Tapi harus dengan hati yang
ikhlas yang benar, bacanya istighfar, diresapi, ya Allah ampuni dosa-dosa lain. Dosa yang tadi saya kerjain disengajakan, tidak disengajakan, Allah beri ampun. Saya pengen menghadapmu dengan membawa hati yang selamat, di qalbin salim. Gak ada tuh hati yang rusak. Jangan sampai kita punya hati yang rusak karena Allah gak bakal terima. Ya Bu ya. Jadi pentingnya kita muhasabah. Saya kan cuma ngingetin doang, kerjaannya kan ngingetin doang, ya. Entah nggak tahu lagi masuk kuping kanan, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Mudah-mudahan sih tempel dulu di sini. Ya, tempel dulu. Kerjaannya cuma mengingatkan supaya makin ingat bahwa apa, kita hambanya Allah yang bakal berulang kepada Allah. Apa yang harus kita bawa, bekal apa yang harus kita punya, bawa anak, tabungan apa yang harus kita kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau masuk tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi, biasanya orang lebih giroh kepada tahun baru Masehi, ya. Alhamdulillah 2025 udah tahun baru, apa deh yang harus dikerjain. Kalau Masehi kayaknya nggak ada rasanya, kalau Hijriah kayaknya nggak ada rasanya Bu. Ya Muharram tuh Ibu biasa-biasa aja. Padahal harusnya kita lebih mencintai bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan Islam. Apa planning saya 1 tahun ke depan? Apa yang mesti saya kerjain 1 tahun ke depan? Apakah bisa menjadi hamba Allah yang taat, yang meninggalkan maksiat, makin rajin ibadahnya, makin rajin ngajinya? 1 tahun ke depan udah punya planning. Saya harus begini. Niatkan. Nanti terlaksana atau tidak urusan Allah. Jadi punya planning. Jangan sama tahun ini kepada tahun yang kemarin, jangan sama. Ibu rugi kalau sama. Kalau mau jadi orang yang beruntung, tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sebelumnya nggak pernah hatam, tahun ini harus hatam. Sebelumnya nggak pernah ngaji, tahun ini harus rajin ngaji. Sebelumnya nggak pernah sedekah, tahun ini banyakin sedekahnya. Gitu. Jadi punya planning, kurikulum akhirat, bukan kurikulum dunia. Kalau sekolah kan kurikulum dunia ya. Kalau anak sekolah Bu yang dilihat apa? Liburnya kapan? Cutinya kapan? Kalau orang kerja kan begitu. Cutinya kapan nih? 2025. Oh bulan ini. Dia udah tahu. Anak sekolah, guru-guru udah tahu tuh liburnya hari apa aja. Hari-hari apa yang tanggal merah libur. Itu kurikulum dunia. Nah kita orang majelis harus punya kurikulum akhirat. Target saya harus hatam berapa bulan dalam baca Quran. Target sebulan saya harus duduk majelis berapa kali. Target sedekah saya subuh harus dilaksanain berapa kali, kayak gitu. Jadi punya kurikulum akhirat. Supaya apa? Umur kita nih nggak sia-sia di hadapan Allah. Mati itu nggak kenal muda, nggak kenal tua, nggak kenal sehat, nggak kenal sakit, nggak kenal banyak duit, nggak kenal nggak punya duit. Mati matiannya emang udah waktunya mati. Kan nggak bisa diundur Bu. Kalau bisa diundur saya duluan yang minta. Ya, kalau bisa diundur Ibu ajalnya, saya duluan yang minta. Jangan dulu, jangan diambil. Masih banyak planning-planningnya belum terlaksana. Tapi nggak bisa kata Allah, mau dirubah kayak apa juga saya nggak bisa minta. Ya mau ditanggal dengan apa juga nggak bisa karena udah waktunya ajalnya yang jemput ya Bu. Emang udah waktunya ya. Jadi mudah-mudahan kita semua yang duduk hadir di majelis ilmu menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang beriman dan yang bermanfaat. Amin. Supaya sisa umur kita juga manfaat. Sampai sini ada mau ditanyain apa enggak?